kami dari kelompok 9, tugas mata kuliah perilaku organisasi berbasis syariah. Saya Venoti. Saya Anggi. Saya Matin Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau di dalam sebuah organisasi kadang muncul beberapa konflik entah antar anggota ataupun anggota dengan ketua horizontal maupun vertikal. Nah, oleh karena itu kami sudah mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan di dalam sebuah organisasi, yaitu ketua dan anggota. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita ulik apa ada yang udah teman-teman saya wawancarain dengan mereka. Halo Kak, mau tanya dulu nih, dengan siapa dan sebagai apa sih di Hima Ekis? Oke. Di sini saya Irsyad Kurniawan ya. Untuk periode sekarang diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum di Hima Ekis FPB UMJ. Sebagai Ketua Hima, apa sih pemicu konflik yang paling sering muncul di antara pengurus? Terus kalau misalkan udah terlanjur ribut nih, gimana sih cara kakak bisa ngedamain situasi tersebut? Untuk masalah yang ada khususnya di Hima Ekis ya, untuk masalah yang paling umumnya mungkin di semua organisasi ada masalah komunikasi. Khususnya kalau di Hima Ekis sendiri itu kan ada 3 angkatan ya di dalam BPH. Ada angkatan 23, 24 dan juga 25. Yang dimana pastinya komunikasi setiap angkatan itu pasti berbeda-beda tuh, dari mereka cara komunikasinya 23, 24 ataupun ke 25. Jadi ya biasanya ada masalah komunikasi, khususnya biasanya itu komunikasi antara angkatan yang di atas dan juga angkatan yang paling bawah ataupun paling muda. Dan mungkin kalau misalkan udah terjadi kayak udah terlanjur ribut ya, nah itu mungkin untuk memecahkan ataupun mencari solusinya ya kita ataupun saya sendiri sebagai ketua umum ya, dengan mengajak ataupun menterlibatkan pihak-pihak yang sudah terlibat konflik tersebut, misalkan satu pihak ataupun dengan pihak satu dan pihak lainnya, ataupun kelompok satu dan pihak kelompok lainnya. Jadi saya mendatangkan 2 pihak tersebut dan saya sebagai penengah di situ saya akan mengambil keputusan, yang dimana kan ketua umum juga sebagai pengambil keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang kalaupun itu darurat sifatnya. Yang pertama berasal dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa. Pertanyaan teman saya yang pertama, jika terjadi konflik, apa yang udah ketua ini siapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, sebenarnya langkah ketua sudah tepat dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, entah angkatan atas katanya ataupun angkatan bawah. Cara tersebut sudah sesuai dengan bab 9, yaitu konflik, ikhtilaf, dan islah dalam organisasi. Cara menyelesaikannya juga udah bagus, yaitu dengan islah. Apa itu islah? Islah itu adalah usaha membangun ataupun memperbaiki masalah yang terjadi agar tidak terjadi terus-menerus. Apa aja langkah-langkah islah? Yang pertama, tabayun, yaitu klarifikasi fakta yang sebenar-benarnya dari pihak yang berseteru. Nah, karena dari tadi ketua sendiri sudah mengatakan bahwa pihak yang berkonflik dia temukan, itu sudah bagus. Jadi dia sudah melakukan yang namanya tabayun. Oke, yang kedua, tahkim atau mediator, di mana ketua tersebut berperan sebagai tahkim tersebut ataupun mediator tersebut. Jadi ketua umum ini mendengarkan keluhan mereka berdua, keluhan anggota yang berkonflik. Selanjutnya, yang ketiga, muhasabah. Anggota yang berkonflik harus menilai diri sendiri apakah hal yang dilakukan mereka sudah benar, apakah perilaku mereka sudah benar. Lalu selanjutnya yang keempat, relasi, yaitu percaya kalau misalkan anggota yang berkonflik tidak melakukannya kembali. Nah, peran ketua di sini untuk membangun hal tersebut, entah dari kebijakan dia, entah dia memantau lagi anggota-anggotanya, seperti itu. Yang kelima, perbaikan sistem. Sistem yang dimaksud di sini bukan berarti anggotanya salah langsung diperbaiki, tapi bisa jadi kita harus membenahi. Kita harus memantau lah, peran ketua umum memantau anggota tersebut, anggota yang konflik tersebut. Yang terakhir ya, jadi pemimpin kan itu egonya diuji banget ya Kak. Terus gimana cara kakak meredam ego pribadi biar nggak terkesan kayak otoriter atau mau menang sendiri pas lagi ambil keputusan?
kalau ngomongin masalah ego ya, pasti ego kan pasti adalah di dalam setiap diri manusia. Mungkin saya pribadi jujur aja, waktu saya sebelum jadi ketua umum, waktu saya masih jadi kepala bidang ya, saya cukup ego saya cukup tinggi gitu, yang dimana saya mau keputusan saya itu benar-benar mutlak. Tapi setelah saya jadi ketua umum ya, saya belajar untuk mendengarkan semua pendapat gitu. Jadi di sini saya berprinsip bahwasannya semua pendapat layak untuk saya pertimbangkan dan juga saya dengarkan gitu. Jadi saya tidak hanya menggunakan pendapat saya ataupun keputusan saya, tapi saya juga harus mendengarkan teman-teman yang lainnya. Kalaupun saya menggunakan keputusan saya, itu harus keputusan yang emang benar-benar urgent gitu. Kalaupun masalahnya itu ya tidak terlalu urgent ataupun tidak terlalu darurat, ya paling saya harus mengutamakan musyawarah gitu di antara semua teman-teman, supaya teman-teman yang lain ataupun anggota-anggota yang lain merasa kehadirannya itu dianggap gitu. Jadi ya gimana supaya dianggap, ya saya ingin menanyakan juga gimana pendapatnya dan juga keputusan-keputusannya, karena saya sendiri kan nggak bisa menilai apakah keputusan saya ini benar atau salah. Kan bisa jadi juga keputusan ataupun pendapat teman-teman ada yang lebih baik daripada saya. Jadi ya saya lebih mengutamakan musyawarah daripada ego saya sendiri. Karena kalau saya menggunakan ego sendiri, yang ada nantinya tim jadi ataupun anggota-anggota lain itu merasa pendapatnya tidak terdengar, maka nanti bakal timbul masalah-masalah lagi yang mana nantinya ya diselesaikannya yaitu berat lah kalau misalkan saya mementingkan ego saya sendiri. Jadi ya saya harus mengutamakan kemusyawarahan di dalam IMAIKIS ini. Mungkin gitu aja ya. Oke Kak, tadi kita udah dengerin ya penjelasan dan juga tadi pendapat Kakak kan. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya ya Kak. Masalah yang selanjutnya, bagaimana cara ketua menendam egonya agar tidak kesannya menjadi otoriter lah gitu. Jawaban ketua umum di sini sudah bagus. Dia meredam egonya dan mendahulukan keputusan bersama ataupun maslahat bersama. Seperti halnya yang tertulis dalam bab kepemimpinan, yaitu pemimpin harus adil, jujur, dan mendahulukan kepentingan maslahat. Nah, namun kepemimpinan tersebut, jika kita mendengarkan masalah yang lain ataupun solusi dari orang dan tidak mampu mengambil keputusan yang mutlak, kepemimpinan juga harus dapat ditanyakan. Jadi tidak harus mendengarkan dan malah kita mendengarkan terus. Jadi tidak ada keputusan yang diambil. Nah, jadi kebanyakan pendapat diambil, jadi tidak dapat menentukan. Oleh karena itu, pemimpin juga harus tegas dalam mengambil keputusan yang tepat agar tidak lama lah dalam mengambil keputusan tersebut. Ada narasumber kedua kita. Boleh perkenalkan namanya siapa dan sebagai apa di dalam organisasi IMM? Perkenalkan, saya Nabila Aini. Saya dalam organisasi IMM itu sebagai anggota tablik kajian dan keislaman. Sebagai kader IMM, pernah nggak sih ngerasa segan atau ragu buat nyampein ide pas lagi rapat? Menurut kamu, seberapa penting sih ngerasa aman dan dihargai pas lagi berpendapat? Menurut saya itu yang pertama ini, segan itu emang wajar ya kalau misalnya untuk pertama kali masuk dalam sebuah organisasi. Nah, kalau untuk nyaman tuh 80%. Nah, ketika kita udah nyaman yang namanya dalam satu organisasi, pasti kita bakal bisa menyampaikan sebuah ide-ide yang ada dalam pikiran kita, dan kita nggak bakal, karena udah nyaman nih, udah tahu ruang lingkupnya. Nah, kita bakal bisa menyampaikan sebuah ide-ide yang kita berikan gitu. Jadi apa yang dalam pikiran kita bakal terlontar begitu saja gitu, seperti itu. Oke, baik. Ya, begitulah teman-teman sekiranya pendapat dari teman kita Aini, dan terima kasih waktunya Aini. Nah, teman-teman, dari wawancara dengan IMM tadi, kita bisa mengetahui bahwa hal tersebut berhubungan dengan bab ta'alif al-qulub. Ini membuktikan bahwa menjadi hati organisasi adalah kunci utama penyelesaian berbagai masalah organisasi. Sekian pembahasan wawancara tadi siang oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.